Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad jami'il asrari qaddal alaik wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa la nafa'an bihi wa bi ummihi fid darin amin. Wa yuqtalu ay al-muslimul mukallafu tahiru haddan bidarbi unuqih in ahrajaha ayil maktubata amidan an waqti jam'in laha in kana kasalan ma'tiqadi wujubiha illam yatub ba'dal istitabati wa ala nadbil istitabati la yadmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahum ya'san wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan jubaha wala yusalu wala yusalla anhu wallahu a'lam. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan bacaan wa yuqtalu dan dibunuh. Di sini masuk pada pembicaraan uqubatu tarikis shalah, siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Bukan di akhirat, tapi siksaan di dunia. Apa yang disikapi oleh agama, apa yang ditindak oleh agama, ya, dalam pemerintahan Islam, manakala seseorang meninggalkan sholat. Wa yuqtalu dan dibunuh. Dan dibunuh. Ayil muslimu, yakni orang yang masih berstatus Islam. Al mukallafu, yang dia akil balik, tahir, suci dari had dan nifas. Dibunuhnya itu haddan, bukan kufran, sebagai hukuman, ya, sebagai had. Kalau kita bicara tentang had, jamaknya hudud, itu kita bicara tentang bab fikih, sebuah fikih tentang jinayat. Ada disebut dengan al-hudud la tasqutu bitaubah umpamanya. Jadi haddan di sini diartikan la kufran, bukan karena kekafiran. Jadi hanya sebatas hukuman. Baik. Yuqtalu, dibunuh. Ini pemerintah Islam, bersyariat Islam, ya, dapat memperlakukan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, nanti unsurnya ada kufran atau jahid dan wujubaha, atau disebut lain dengan atau karena kasal, tahawun, menyepelekan, menganggap main-main, mengecil-ngecilkan sholat. Nah, itu ada hukuman dalam pemerintahan Islam yang bersyariat Islamnya. Yuqtalu, maka dia muslim, dibunuh, mukallaf, yang sudah dewasa, akil baligh, tahir, suci dari had dan nifas, haddan, sebagai hukuman, bukan, atau karena hukuman, bukan karena kekafiran. Bidarbi unuqihi, dengan dorab, dipukul, unuqihi, bagian tengkok, bagian tengkok leher. Pemukulannya pun dengan alat said, yaitu pedang. Pedangnya pun, ya, diharapkan sangat-sangat tajam. Tidak boleh
dibunuhnya dengan selain pedang. Dengan apapun alat tidak boleh. Karena hadis Nabi SAW, idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau Anda mau mengadakan atau tugas membunuh, maka baguskanlah dalam membunuh. Ya, baik. Di sini ada kata-kata bagus, diantaranya bagus adalah mempertajam pedang tersebut. Mempertajam pedang tersebut. Wa yuqtalu, dan dibunuh. Siapa yang dibunuh? Al-muslimul mukallafu tahiru. Yang membunuhnya siapa? Itu masalahnya. Jadi wa yuqtalu, dibunuh dengan majhul. Yang membunuhnya itu siapa? Nah, nanti ada ketentuannya. Ya, bahwa persyaratan-persyaratan yang membunuhnya itu adalah al-imam atau naibul imam. Ya, atau disebut juga dengan qadhi, pemerintah, ya, atau memang orang yang ditugaskan dari pemerintah. Jadi bukan semata-mata per individu bisa membunuh orang tersebut. Umpamanya ayahnya atau anaknya tidak melaksanakan sholat karena umpamanya mengingkari akan kewajiban sholat, bapaknya bunuh aja itu anak, atau sebaliknya anak bunuh aja itu. Ada persyaratan-persyaratan, tidak boleh demikian. Jadi harus ada yang menangani. Dalam hal ini al-imam atau naibul imam atau qadhi dan lain sebagainya yang ditunjuk oleh pemerintahan Islam dan bersyariat Islamiyah yang sah. Yuqtalu, dibunuh. Ya. Jadi di sini kalau seandainya diberikan dengan bentuk maklum dan fa'ilnya disebut lebih jelas. Jadi wa yaqtulul al-imamu au naibuhu. Siapa al-muslima al-mukallafa at-tahira haddan, ya, bidarbi unuqihi in ahrajaha ayil maktubata amidan an waqti jam'in laha. Karena itu ada sebagian naskah digunakan dengan maklum. Jadi wa yaqtulu, yang membunuhnya itu, pelaksanaan pembunuhannya itu adalah imam atau naibul imam. Baik. Yang dibunuh itu muslim, orang Islam. Jadi orang kafir, ya, andai kata dia tinggalkan sholat, dia tidak dibunuh. Orang kafir ditinggalkan sholat, dia tidak dibunuh. Ya, orang kafir. Tapi tetap ada muthalabah, tuntutan. Wajib adanya tuntutan, ya, dimana nanti apabila dia masuk Islam, kata Allah Ta'ala, qulil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ya, andai kata dia tidak sholat, dia tinggalkan sholat, dia tidak bisa diberikan hukum dibunuh. Dia orang Islam, yang dia udah Islam, mukallaf. Kalau anak kecil belum ada dia kewajiban untuk sholat, maka selama dia belum ada kewajiban atau khitabut taklif, dia belum bisa dihukumkan apabila dia meninggalkan sholat dibunuh. Tahir,
suci, yakni suci dari haid dan nifas. Suci dari haid. Kalau dia meninggalkan sholat, arti tidak melaksanakan sholat dalam keadaan haid dan keadaan nifas, tidak bisa diberikan hukum untuk dibunuh atau dipancung ke punya lehernya. Sebab memang agama tidak memperbolehkan seorang yang haid dan seorang yang nifas untuk sholat. Haddan, ya haddan lagi-lagi kata haddan jamaknya hudud, ya kata haddan jamaknya hudud, yakni satu bentuk hukuman, ya satu bentuk hukuman atau hukum-hukum Allah Ta'ala yang telah dibatasi oleh Allah Ta'ala, diterap di apa namanya, ya dibatasi hukum-hukum Allah Ta'ala tersebut. Jadi haddan sebagai hukumannya bidarbi unuqihi, dengan dipukul atau dipancung dia punya bagian lehernya belakang, leher. Jadi bukan muka, ya juga bukan lainnya, dada yang ditusuk umpamanya dengan pedang dan lain sebagainya. Tidak. Jadi udah di hudud, udah dikasih batasan-batasan, dan juga dalam pelaksanaannya itu bisayf, dengan pedang, ya yang ditajamkan itu pedang. Dengan pedang tidak, ya dengan pedang yang tumpul tidak boleh, harus dengan pedang yang tajam, dan dengan yang lainnya tidak boleh sama sekali, ya dengan yang lainnya tidak boleh sama sekali. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris dan Imam Malik radhiyallahu anhu. Adapun Imam Ahmad berpendapat yuqtalu kufran kal murtad, ya wa yajri alaihi ahkamul murtaddin. Seorang Islam yang dia tinggalkan sholat padahal dia Islam mukallaf, yakni akil baligh, tahir, ya ditinggalkan sholat setelah ya dimintakan untuk bertobat. Tentunya nanti ada persyaratan-persyaratannya. Dimintakan untuk bertobat dan ditunggu pada waktunya, bukan zuhur tapi sampai dengan habisnya waktu asar. Ada persyaratan-persyaratan yang semacam itu, ya. Udah kita bicarakan nanti insyaallah. Nah, kalau menurut Imam Ahmad, dia itu dibunuh kufran, bukan haddan, menjadi kafir karena kekafirannya dia seperti orang murtad, maka berlakulah atas yang dibunuh tersebut oleh imam atau naibul imam ahkamul murtadin, hukum orang-orang murtad, yakni tidak disolatkan, tidak tidak disolatkan, tidak dipendam, artinya dipendam ditanam, ya di pekuburan orang Islam. Jadi tidak boleh dia disolatkan dan tidak boleh juga dikuburkan di pekuburan orang Islam, dan tidak menjadikan itu hartanya sebagai warisan. Dengan demikian wa yakunu maluhu fai'an, maka jadilah hartanya tersebut sebagai harta pai. Pai itu katakanlah kalau dalam peperangan yaitu adanya dapat harta ghanimah tanpa perang, itu disebut dengan pai. Mendapatkan harta ghanimah tanpa perang disebut dengan fai. Jadi seseorang yang memang dia dibunuh, kata Imam Ahmad, ya dibunuh karena meninggalkan sholat,
dia dihukumkan adalah kafir seperti murtad, maka berlakulah hukum orang-orang yang murtad, maka tidak dia disolatkan dan tidak juga dikuburkan di perkuburan orang-orang Islam, dan juga dia tidak mewariskan bahkan hartanya itu sebagai harta faid ghanimah yang disimpan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Berkata Abu Hanifah, yuhbasu abadan hatta yusalliya kada fi rahmatil ummah. Kata Imam Abu Hanifah, tidak perlu dibunuh orang Islam yang tidak sholat, ya, tapi dia ditahan dengan satu tahanan di mana sampai dia melaksanakan sholat tersebut. Jadi harus diawasi, ya, diberikan juga arahan-arahan, ya, ajakan-ajakan, motivasi-motivasi sampai kepada akhirnya dia sholat. Kada fi rahmatil ummah. Begitulah apa yang tertera di dalam kitab Rahmatul Ummah. Baik. Kita lanjutkan. In akhraja, ini syarat gayitnya. Kapan dia dibunuh? In akhrajaha, jikalau memang orang tersebut si muslim mukallaf tahir, ya, arti mukallaf akil baligh tahir, akhrajaha al maktubata, dia tinggalkan sholat yang diperdukan. Kalau sholat sunnah ditinggalkan, nggak dibunuh dia, ya, meskipun idain, kusufain dan lain sebagainya, atau sholat tarawih dan lain sebagainya. Bidor akhrajaha ay maktubata, dia tinggalkannya itu sholat yang wajib, bukan sholat yang sunnah. Kalau sholat yang sunnah tidak bisa diberikan hukum, yakni hukum sampai dibunuh. Amidan, unsurnya karena amidan, unsur kesengajaan, bukan unsur karena lupa. Amidan lawanannya nasian, unsur karena lupa, ya. Kalau nasian unsur karena lupa, maka tidak dapat dihukum, ya, dengan dibunuh karena ada udzur syar'i berupa lupa, ya, atau dia menampakkan bentuk udzur untuk mentakhir, menunda sholat zuhur, dia kagak sholat, ya, sampai dengan waktu yang memang kalau zuhur sampai dengan asar kan habis waktunya, dia kagak sholat. Kenapa dia tidak sholat? Karena sangat dingin, menggigil, gak kuat dia, ya. Atau memang dia tidak mengerti, ya, tentang waktu sholat, dan uzurnya itu, bodohnya itu sesuatu yang memang masih bisa bisa diterima, ya, bodohnya atau kejahilannya itu masih bisa diterima, ya. Atau dengan uzur-uzur yang sahih, yang benar uzurnya, alasan-alasan yang benar ataupun yang batil, dia katakan saja dia sudah sholat padahal dia belum sholat. Nah, agama tidak bisa menuntut kepada orang tersebut untuk dibunuh, dieksekusi. Ya udah harus dibunuh. Dia berkata doang bahwasanya dia sholat. Itu. Dia mengaku bahwasanya dia sholat meskipun ada dugaan bahwasanya orang tersebut, ya, dalam alasannya itu batil lah, alasan yang bohong. Tapi agama tidak menuntut, ya, langsung harus, ya, dieksekusi dengan dibunuh, tidak sama sekali. Itu ada, jadi banyak persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi dalam permasalahan, ya, memberikan eksekusi pembunuhan atas orang yang meninggalkan sholat. Amidan, hal keadaannya sengaja dia tinggalkan tuh sholat yang fardu, ya, an wakti jam'in, keluarnya an wakti jam'in jar wa majrur muta'allaq wa akhraja, keluar itu
sholatnya daripada waktu sholat yang bisa dijamak. Kita ketahui bahwasanya yang namanya sholat ada yang bisa dijamak dan ada yang bisa dikosor. Ya, waktu jam'in laha kembali kepada sholat. Jadi waktu jamak yang bisa dijamak untuk sholat, maka tidak boleh dieksekusi dengan dibunuh, ya, dengan lantaran dia meninggalkan sholat zuhur sehingga matahari telah gurub, terbenam. Kalau terbenam berarti masanya udah habis, zuhur udah habis, asar udah habis. Kan masa asar dan zuhur, zuhur dan sholat asar adalah sholat yang bisa dijamak, dan masa jamaknya adalah masa zuhur, masa habis jamaknya adalah ghurubus syams, terbenamnya matahari. Dan tidak juga dapat dieksekusi dengan dia meninggalkan waktu maghrib sehingga ya tiba atau muncul waktu fajar. Waktu fajar. Jadi bukan isya, tapi habis isya, yaitu apabila datang waktu fajar. Fajar di sini adalah fajar shadiq. Ya, fajar di sini adalah fajar shadiq. Jelas, ini yang memang kebenaran bisa dijamak. Seperti halnya zuhur dengan asar tidak diberikan dia eksekusi kecuali setelah habis waktu asar, itu maksudnya maghrib. Apabila terbenam matahari. Begitu juga dengan maghrib tidak bisa dia meninggalkan sholat kemudian diberikan eksekusi sampai dengan waktu isya, tidak, tapi sampai terbitnya fajar shadiq. Itu yang bisa dijamak. Ada yang tidak bisa dijamak, seperti umpamanya waktu subuh, ya, itu nggak bisa dijamak, maka dia akan dieksekusi dengan sebab keluarnya waktu subuh. Jadi keluarnya waktu subuh apa? Bitulu asyamsi, yaitu dengan terbitnya matahari. Ya, nggak nunggu zuhur, tidak nunggu zuhur. Sebab memang waktu subuh waktu yang tidak bisa dijamak dengan sholat yang sebelumnya ataupun yang sesudahnya. Begitu juga sholat asar. Apabila dia meninggalkan sholat asar, maka dapat dieksekusi dengan sebab ghurubus syams, matahari telah gurub, telah terbenam. Begitu juga kalau dia meninggalkan waktu isya, meninggalkan sholat isya, dia tidak dapat dieksekusi kecuali apabila telah terbit fajar shadiq. Ya, apabila telah terbit fajar shadiq. Baik, itu yang disebut dengan waktu jam'in laha. Ya, waktu jam'in laha. Jadi ada kriterianya, ada syarat-syaratnya. Nggak boleh langsung dieksekusi semata-mata. In kana kasalan ma'tiga diujubiha. Nah ini in. Jika memang adalah si tarikus sholat yang meninggalkan sholat tersebut, ya, si muslim mukallaf tahir, ya, udah keluar daripada waktu jamak, ya, kenapa dia tinggalkan? Kasalan, karena malas. Kasalan karena malas, bukan karena dia mengingkari kewajiban sholat. Karena malas, dia kagak mau sholat. Dia malas, ya, karena malas maka dia tidak mau sholat, atau dia remeh-remehkan, dianggap sepele itu sholat, maka orang tersebut ada sanksi, yaitu dapatnya tindakan eksekusi, ya, eksekusi dengan dibunuh. Setelah dia dibunuh mati, nah bagaimana dia? Dia diperlakukan perlakuan orang Islam, karena dia disebut dengan haddan, ya, ini disebut dengan yuktalunya haddan, bukan kufron. Tetap diperlakukan dengan perlakuan orang Islam. Artinya perlakuan orang Islam
bukan orang yang murtad. Kalau tadi yang murtad seperti halnya Imam Ahmad mengatakan itu dianggap kafir, maka diperlakukan hukum orang-orang yang murtad, tidak disolatkan, juga tidak mendapatkan warisan atau memberikan warisan, hartanya menjadi fai dan tidak boleh dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Tetapi bagi yang malas atau meremeh-remehkan atau mempermain-mainkan atau dia tinggalkan wudhu sama sekali atau lainnya dari yang wajib-wajib yang maklumah minad din bid-darurah, ya, dia tinggalkan Jumat umpamanya, dia takasulan, tahawunan, ya, maka hukumnya adalah orang tersebut padahal sudah wajib Jumat, dia tinggalkan Jumat, maka ada resiko. Resikonya adalah dia akan dieksekusi. Setelahnya dia mati, maka dia diperlakukan sebagaimana perlakuan orang muslim, yakni dimandikan, tetap dikafankan dan disolatkan dan dipendam di pekuburan orang Islam dan hartanya bisa menjadi warisan. Ya, demikian. In kana kasalan ma'tika diwujubiha, disertai dia percaya atau meyakini akan wajib, dia tahu wajib, ya, bahwasanya sholat itu wajib, bukanlah sesuatu yang tidak wajib. Hanya dia tidak lakukan karena malas. Itu ada sanksi dalam agama. Ya, yang memberikan sanksi adalah imam, ya. Dan imam di sini maknanya, ya, negara yang tampil atau yang diberikan tugas oleh negaranya itu Islam dan syariatnya syariat Islam. In lam yatub ba'dal istitabati, kalaupun dia tidak tobat setelah dituntut oleh imam, dituntut oleh naibul imam, dia juga tidak mau kembali kepada melaksanakan sholat, ya, tidak kembali untuk melaksanakan sholat, ya, tetap, ya, bertahan, tidak mau sama sekali, tidak mau sama sekali. Wa ilam in lam yatub, apa jika ia tidak tobat kembali kepada untuk melaksanakan sholat, ya. Apabila telah dimintakan tobat sama sekali, kemudian dia tidak mau juga untuk tobat, utila, maka dia diberikan eksekusi. Kalau dia tobat bagaimana? Fa'in taba wajaba, ya, kalau memang dia tobat, wajaba qabul taubatihi, wajib kita terima taubatnya. Wasara ma'suman, jadilah darahnya itu terpihara, nggak boleh dibunuh. Li'annahu bit-taubati kharaja minal mu'anadatil maqdiyah lil qatli, karena dia sudah mau tobat kembali, berarti dia telah keluar daripada menentang, yang penentangan itu membuat resiko dia untuk adanya eksekusi. Tetapi kalau dia tobat, diterima tobatnya, dan darahnya itu maksum, artinya terpelihara, tidak boleh dibunuh. Nah, ini tentang pembicaraan in lam yatub ba'dal istitabati wa ala nadbil istitabati la yadmanu man qatalahu qabla taubati lakin ya'samu. Ini kalimat wa ala nadbi istitabati. Kata ulama-ulama, ya, kata ulama-ulama, ada kalimat nadab, ya, wa in jaraina ala nadbil istitabati wa huwal qaulul al mu'tamadu alaih, ya, kalau kita sepakat dengan pendapat yang mu'tamad alaih bahwa penuntutan menyuruh dia tobat itu hukumnya sunnah, nah,
Jadi ada yang mengatakan bahwa menuntut tobat atau menyuruh dia tobat itu adalah hukumnya wajib. Ada yang semacam itu. Kalau ini wa in jaraina 'alal qaulil mu'tamad 'alaihi wa huwa nadbul istitabati fala yadmanu man qatalahu qabla taubati lakin ya'zamu. Ya, dan atas dasar sunnahnya nuntut taubat si imam, si naibul imam, ya, dia menuntut kepada orang yang tidak sholat tersebut untuk tobat. Hukumnya tuh hukum menuntut untuk kembali dia kepada tobat, kepada sholat, hukumnya itu sunnah. Ya, sekarang kalau terjadi la yadmanu man qatalahu qabla taubati, maka tidaklah domin di sini tidaklah dapat dikisos, dibunuh kembali, man orang yang qatalahu yang membunuh orang yang yang dia tidak sholat dan tidak mau taubat, ya, dia tidak dapat diadakan katakan kisos, ya, dikatakan kisos. Oleh karena itu di sini dibilangkan nadban, ya. Nadban, sebagian mengatakan bukan sebatas nadban, ya, itu yang mu'tamad, wakila ujuban, wakila ujuban. Baik, yang dimaksud dengan adalah doman di sini, ya, adalah dia tidak diwajibkan harus orang tersebut dibunuh. Contohnya begini. Pemerintah melihat ada orang yang memang dia meninggalkan sholat, atau naibul imam melihat orang meninggalkan sholat. Kenapa dia meninggalkan sholat? Umpamanya karena malas-malesan. Dimintalah dia untuk ayo sholat, jangan tidak sholat. Diberikan sanksi tahdid, ya, diberikan sanksi ancaman-ancaman. Kalau enggak nanti bisa dieksekusi. Kalau dia kembali kepada sholat, artinya dia tobat, tobatnya diterima, dan dia dijaga darahnya, artinya nggak boleh dibunuh. Andai kata ada orang yang membunuh dia, padahal dia udah kembali, maka orang tersebut bisa dikenakan adalah kisos, ya, bisa dikenakan adalah kisos. Baik, sekarang andai kata sunnah si imam atau naibul imam menuntut orang tersebut untuk tobat, hukumnya sunnah. Tahu-tahu ada orang lain yang bukan dia imam dan juga bukan naibul imam, ada pihak lain, ya, yang membunuh orang tersebut yang meninggalkan sholat, yang belum tobat, ya, sama sekali. Apakah orang tersebut akan dikisos oleh imam atau tidak? Di sini dikatakan la yadmanu man qatalahu qabla taubati lakin ya'zam. Ya, tidaklah dia kena kisos orang yang membunuhnya sebelum tobat. Sebelum tobat. Nah, sekarang kalau setelah perintah dari imam memerintahkannya untuk apa? Untuk dia itu tobat, tapi juga tobat juga. Orang lain yang bunuh, ya, orang lain yang bunuh. Apakah itu dihukumkannya orang tersebut wajib dikisos atau tidak? Itu permasalahan, ya. Dikatakan di sini la yadmanu man qatalahu qabla taubati. Qabla taubati, sebelum tobat. Ya, sebelum tobat. Apabila setelah diperintahkan oleh imam untuk tobat, orang tersebut, ya, kemudian
dia itu tidak mau juga, tidak mau apa juga, tidak mau dia tobat, tidak mau dia tobat, kembali sholat, dibunuh. Jadi ada setelah perintah imam, setelah perintah imam, hanya masalah perintah imam itu hukumnya wajib atau sunnah untuk tobat. Merintahkan orang yang meninggalkan sholat hukumnya adalah wajib atau sunnah. Kalau kita dasarkan wa'ala nadbil istitabati, ya, mana itu fala yadmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'samu. Begitu. Ya, artinya dia enggak dikisos, tetapi orang yang melakukan pembunuhan itu dia berdosa. Nah, dosa itu dianggap bisa juga dia dikarantinain. Artinya dia diisolasi atau dipenjarain karena ada sifat pembunuhan tersebut. Pembunuhannya bukan dibunuh lagi, ya, tetapi dia bisa dikarantinai atau diisolasi atau dipenjara atau diasingkan di tempat pengasingan khusus. Ya, kalau memang dasarnya adalah itu sunnah, kalau memang dasarnya menuntut taubat itu adalah wajib, menyuruh taubat itu adalah wajib, wajib tuntut dulu. Satu waktu belum lagi dia kasih pengarahan untuk taubat, dibunuh oleh seseorang, ya, oleh seseorang, atau memang orang tersebut daripada imam atau dari naibul imam, tapi kan itu wajib harus meminta tuntutan taubat dulu, nggak pakai disuruh taubat lagi dibunuh. Nah, maka hukumnya orang tersebut dia dikisos, dia harus dibunuh lagi, ya, sebab dasarnya istitabah itu adalah hukumnya wajib. Ini menurut satu versi. Ya, jadi oleh karena itu kalimatnya di sini wa 'alan nadbil istitabati la yadmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'samu. Jikalau kita berprinsip menurut pendapat yang mu'tamad bahwa menuntut taubat itu, menyuruh taubat orang yang meninggalkan sholat itu adalah hukumnya sunnah, maka tidak dikisos orang yang membunuhnya sebelum dia taubat. Paham tuh ya? Sebelumnya dia tobat. Lakinnahu ya'samu, akan tetapi orang yang membunuhnya itu dihukumkan dosa. Sanksinya dosa bisa ditindak oleh pemerintah, oleh imam atau naibul imam dengan cara diasingkan dan lain sebagainya. Itu kalau kita wa 'ala nadbi. Tapi kalau dibilang wa 'ala wujubil istitabati, kalau memang dasar istitabahnya itu adalah wajib, mesti. Nah, tahu-tahu dia itu dibunuh sebelum apa? Sebelum dia tobat sama sekali, dan enggak dimintakan tobat sama sekali, padahal itu wajib. Bagaimana hukumnya itu? Manu, dia harus dikisos itu orang yang membunuh, ya, harus dikisos sama sekali. Wallahu alam. Wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan ujubaha, ya gitu ya, jahidan ujubaha. Dan dibunuh siapa? Adalah orang yang muslim, yang dia itu mukallaf, akil balik, tahir, karena kafir, dia mengingkari sholat, mengingkari wudu, syarat-syaratnya dan lain sebagainya yang minal ma'lumat minadin bidororah, maklumat minadin bidororah yang sudah dimaklumi, yang sudah pada tahu tentang zakat, tentang puasa, dia ingkari jahidan yujubiha, mengingkari akan kewajiban, umpamanya di sini sholat, fala yusalu, maka dia tetap dibunuh kufron, jadi kafir. Dengan demikian itu dibunuh dengan cara tadi, ya, bidor bi'unukihi bisaif, dengan tajamnya itu pedang, dia dipancung, diadakan eksekusi yang sebaik-baiknya, ya. Maka tidak yusalu, tidak dimandikan, wala yusolla, dan juga tidak disolatkan. Ini karena kafir, ya, karena dia kafir. Juga apa lagi? Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan dia tidak boleh ditaruh
dimakamkan di kuburan orang-orang Islam. Nggak boleh dia sama sekali. Ya, tidak boleh ditaruh kuburan-kuburan Islam karena dia sifatnya adalah kafir. Nah, selanjutnya bahwa hartanya tersebut nggak bisa dijadikan sebagai harta warisan, maka jadilah harta tersebut harta disebut dengan fai'. Wallahu a'lam bishawab. Dengan durasi cukup lama, yaitu kurang lebih 40 menit. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyaksikan YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.